Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa alim maqasidana wa lana ya wasi'at Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi Mustafa alim maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi Mustafa alim maqasidana waghfir lana ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil Qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin. Faslun wa min ma'asil farji az-zina wal liwatu wa yuhaddul hurru al muhsinu wa yuhaddul hurru al muhsanu zakaran aw unsa bir rajmi bil hijaratil mu'tadilati hatta yamuta. Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami Uli Al-Mashkiri Komplek Perumahan Betawi Permai yang saya hormati, para asatidzah, para guru, para sesepuh, para orang tua, hadirin jamaah Masjid Jami Uli Al-Mashkiri yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami Uli Al-Mashkiri dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita juga, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita dari segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, istri atau anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihi niyatu ala kulli niyatin salihah
ولإجابة كل مقصود جالبة لكل خير دافعة عن كل شر لنا ولأهل وقرابتنا ولجميع المسلمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa min ma'asil farji, dan diantara maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh kemaluan. Ya, agar kita ini termasuk orang-orang yang pandai menjaga kemaluan kita. Walladzina hum li furujihim hafizun, kata Allah. Di antara sifat orang-orang yang beriman yang beruntung adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Di antara sifat orang-orang yang beriman yang beruntung adalah walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istri mereka. Kalau pada istri mah halal kemaluan kita. Au ma malakat aymanuhum, atau kepada budak perempuan yang mereka miliki. Dulu masih ada yang berbudakan, sekarang mau udah nggak ada perbudakan. Pembantu bukan budak kita, jadi nggak halal kemaluan kita buat pembantu. Nah, jangan sampai pembantu pas dia pulang bawa anak dari siapa ini? Anak dari tuan saya, katanya gitu ya. Padahal bukan tuan, ya. Seperti itu. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa orang yang mencari selain itu, artinya kemaluannya itu bukan kepada istrinya atau bukan kepada budak perempuan yang dia miliki, fa ulaika humul adun, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah melampaui batas terhadap apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita membahas tentang itu, tentang masalah maksiat kemaluan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh kemaluan kita. Dan ini merupakan perbuatan fahisyah, perbuatan yang teramat keji yang dilakukan. Wa min ma'asil farji az-zina, dan di antara maksiat kemaluan adalah az-zina, berzina. Allah sudah tegas di dalam Al-Quran berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, jangan kamu sekalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan, karena sesungguhnya zina itu ada perbuatan yang amat keji. Kalau fahisya itu artinya mubalaghatun fil qabhi, suatu perbuatan yang udah sampai puncak pada keburukannya. Nah, perbuatan zina itu dikatakan perbuatan fahisyah, perbuatan yang udah sampai puncak pada kekejiannya, itu keburukannya. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya zina itu adalah fahisyatan, perbuatan yang amat keji. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang dilakukan. Berzina itu ada seburuk-buruk jalan yang dilakukan oleh seseorang. Itu seperti itu. Nah, ini ada suatu hikmah, ada suatu nuktah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengharamkan zina, tapi dengan menggunakan kata-kata kalimat wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Ini hikmahnya dalam rangka sadduz dzari'ah, untuk menutup celah jalan-jalan atau celah-celah yang bisa membawa seseorang jatuh kepada perbuatan zina, maka itu pun termasuk perkara yang diharamkan. Jadi apa-apa yang bisa menjatuhkan orang kepada suatu perbuatan zina, maka itu termasuk ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah dalam firman-Nya wala taqrabuz zina. Seperti mohon maaf ya, berdua-duaan, mojok-mojok lah laki-laki dengan perempuan itu. Ya Allah, kalau kita perhatikan sekarang anak-anak remaja-remaji kita naik motor aja Pak, itu udah lebih lengket daripada kita yang suami istri.
Kita yang suami istri aja kalau lengketnya seperti itu masih risih kalau di jalan raya ya. Tapi mereka itu malah seolah-olah apa? Bangga gitu. Malah seolah-olah bangga mereka melakukan itu. Kelengketan mereka, kemepetan mereka dengan apa? Dengan lawan jenisnya itu seolah-olah merasa bangga, sudah tidak ada malu lagi apa yang dilakukan tersebut. Ya, cium-ciuman tuh di muka umum, ya Allah gitu ya. Nah itu bagian wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kenapa? Karena semua perkara itu bisa menjatuhkan seseorang kepada perbuatan zina gitu. Wal liwatu, yang kedua liwat. Termasuk maksiat kemaluan adalah liwat. Apa liwat itu? Liwat itu adalah ilajul hasyafati au khadriha fi duburi dzakarin au unsa. Memasukkan hasyafah kepala zakar kita, memasukkan kemaluan kita pada dubur laki-laki. Jadi laki-laki sama laki-laki itu kayak perbuatannya umat Nabi Lut dulu tuh, makanya dikatakan liwat karena perbuatan tersebut yang pertama kali melakukannya adalah umat Nabi Lut, maka dikatakan liwat itu tuh, yaitu idkhalul hasyafati ilajul hasyafati au qadriha fi duburi dzakarin au unsa. Memasukkan zakar, kemaluan, amalan laki-laki, au qadriha, atau yang seukurannya. Maksudnya seukuran semuanya, ada orang kemaluannya terpotong, mohon maaf, ada kemaluannya tinggal sepotong, tapi masih berfungsi seumpamanya, walaupun tinggal sepotong masih tokcer seumpamanya, dia masukin tuh yang kemaluannya tinggal terpotong tersebut, sama aja ya. Di duburi zakarin, pada duburnya, pada lubang duburnya laki-laki, seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Makanya kata Nabi Nuh mengingatkan mereka ya. Apa kata Nabi Lut kepada mereka? Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kamu sekalian mendatangi kaum laki-laki, orang laki-laki mendatangi kaum laki-laki syahwatan, dalam rangka untuk melampiaskan syahwatnya, min dunin nisa, bukan kepada kaum perempuan. Tuh umatnya Nabi Lut tuh. Maka kemudian dikatakan perbuatan tersebut dikatakan liwat. Au unsa, atau memasukkan kemaluan laki-laki kepada duburnya perempuan. Mohon maaf, seperti kita masukkan kemaluan kita kepada dubur istri kita, itu kan haram. Ya, itu termasuk liwat, memasukkan kemaluan kita pada dubur istri kita. Karena dubur itu bukanlah yang dimaksud dengan harsul lakum. Kata Allah kan dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Nisa'ukum harsul lakum, istri-istrimu itu adalah ladang bagi kamu. Fa'tu harsakum anna syi'tum, silahkan kamu datangi ladang kamu itu. Anna syi'tum, ay kaifa syi'tum, bagaimana yang kamu kehendaki. Mau sambil diri kek boleh, asalkan yang penting tuh ladangnya tuh ya. Mau sambil duduk kek boleh gitu, mau dari arah depan kek boleh, mau dari arah belakang kek boleh ya. Bukan saya bermaksud berkata jorok ini ya, menjelaskan hukum gitu. Yang penting ladangnya tuh. Kalau dubur bukan ladangnya. Yang namanya orang berladang kan dengan harapan menghasilkan apa? Buah dari apa yang dia tanam di ladangnya. Kalau menanamnya pada dubur, apakah akan bisa menjadi buah? Yaitu anak. Nggak bakal gitu. Yang ada akhirnya bisa penyakit sepilis apa namanya. Itu seperti itu. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid duburi. Kata Rasulullah, la yanzurullahu ila rajulin,
Allah tidak akan pernah melihat kepada seorang laki-laki atau rojulan yang dia mendatangi kaum laki-laki, yang menyetubuhi kaum laki-laki, awi mer'atan, atau menyetubuhi perempuan fid duburi, pada duburnya. Ya Allah, kalau sekarang kita prihatin LGBT ini, LGBT itu kalau dari hasil survei Pak, itu selalu ada kenaikan itu. Untuk wilayah kita aja, Kota Bekasi itu ya, ada kenaikan terus LGBT ini. Apa singkatan LGBT? L-nya apa? Lesbi, G-nya gay, B-nya apa? G-nya gay ya. Terus B-nya biseksual, terus T-nya transgender ya. Itu seperti itu. Itu perbuatan, tapi sekarang sampai bangga mereka itu diupload ya di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Mereka mengadakan konferensi kaum gay. Tuh. Bahkan mereka minta apa itu, komunitas mereka itu diakui. Ya. Komunitas mereka diakui. Kata mereka LGBT juga manusia, begitu katanya. Ya. Secara manusia ya manusia, tapi perbuatannya binatang yang mereka lakukan, kan begitu ya. Itu seperti itu. Nah, jadi kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid duburi. Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki atau mendatangi perempuan fid duburi, pada duburnya, pada lubang belakangnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'malu amala qaumi lutin lam yalbas fi qabrihi illa sa'atan wahidatan summa yab'atsullahu ilaihi malakan yushbihul khattafa fayakhtafu birijlaihi wa yatrahuhu fi biladi qaumi lutin wa yuktabu ala jabhatihi ayisun min rahmatillah. Gitu. Siapa orang yang mati sedangkan dia masih mengerjakan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka dia tidak akan tinggal di dalam kuburnya, melainkan baru sebentaran dia dikubur, itu Allah utus langsung kepadanya malaikat yang menyerupai al-khattab, yang menyerupai seorang penyamber, sesuatu penyamber. Fayakhtafu birijlaihi, yang menyamber kedua kakinya, wa yatrahuhu, dan melemparkannya fi biladi qaumi lutin, ke negerinya kaum Nabi Lut, wa yuktabu ala jabhatihi, dan ditulis pada jidatnya ayisun min rahmatillah, orang ini sudah diputus asakan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah ya. Nah, sekarang hadnya apa? Dalam syariat had berzina itu bagaimana? Wa yuhaddul hurru al muhsanu dzakaran aw unsa birrajmi bil hijarati al mu'tadilati hatta yamuta. Dan dihad orang yang merdeka, laki-laki yang merdeka, yang muhsan. Yang muhsan itu laki-laki merdeka yang sudah menikah, yang sudah pernah menikah. Au unsa, atau perempuan, atau perempuannya juga tuh, birrajmi bil hijaratil mu'tadilati, dengan dirajam, yaitu dilempari dengan batu yang ukuran sedang, hatta yamuta, sampai dia mati. Nah, sampai dia mati. Ini di dalam hadis itu diterangkan tentang di antara sahabat Rasulullah tuh dua, yang satu laki Ma'iz al-Aslami, yang kedua tentang seorang perempuan dari Ghamidiyah. Itu Rasulullah merajam Ma'iz, seorang pezina muhsan laki-laki, kemudian dengan seorang perempuan dari Ghamidiyah. Itu wa ghairuhu, dan yang lainnya, kalau dia bukan orang yang laki-laki yang belum pernah menikah nih ya, laki-laki yang belum pernah menikah, ataupun perempuannya juga belum pernah menikah, dia berzina,
Nah, wa ghairuhu bi mi'ati jaldatin wa tagribi sanatin lil hurri. Untuk selain pezina muhson, baik laki-laki maupun perempuannya itu, dia bimi'ati jaldatin, itu dengan dicambuk 100 kali cambuk, wa tagribu sanatin, dan diasingkan selama 1 tahun. Dicambuk selama sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, kalau mengenai dicambuk 100 kali, itu dasarnya dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, itu fajlidu kulla wahidin minhuma, kata Allah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya, dari si pezina laki-laki dan si pezina perempuan, mi'ata jaldatin, 100 kali cambuk. Tuh, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing cambuk dari keduanya itu 100 kali cambuk. Nah, kemudian di dalam hadis itu ada tambahan daripada ayat Quran tadi mengenai hadnya. Rasul bersabda, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Bujang dengan perawan kalau dia berzina, jaldu mi'atin wa nafyu sanatin, dicambuk sebanyak 100 kali sebagaimana disebutkan Al-Quran tadi, wa nafyu sanatin, dan diasingkan selama 1 tahun. Bukan dicampurin ngasinginnya, wah itu mah sama juga memberikan kesempatan, kebebasan, ya itu seperti itu. Nah, sekarang hikmahnya kenapa kalau masalah pencurian, Pak, itu Allah dahulukan laki-laki, wasariku wasarikotu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Ya, faqta'u aydiyahuma, maka potong tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, potong tangan keduanya sebagai balasan dari Allah dan sebagai hukuman dari Allah, sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai hukuman dari Allah. Nah, sedangkan dalam masalah perzinahan didahulukan perempuan, az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Hikmahnya apa, Pak? Kalau masalah pencuri, maka mencuri mah butuh keberanian. Biasanya yang punya keberanian siapa, Bu? Laki-laki apa perempuan? Perempuan kurang, Pak, keberaniannya. Ya, itu. Laki-laki yang punya keberanian untuk mencuri, bahkan bukan hanya mencuri, merampok, itu. Ya. Kalau perempuan sedikit sekali keberaniannya untuk melakukan itu. Nah, makanya dahulukan laki-laki kalau dalam hal mencuri. Wasariku wasarikotu. Tapi kalau dalam masalah perzinahan didahulukan perempuan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kenapa? Karena biasanya yang mancing lebih dulu siapa? Perempuan. Mampir gitu. Pernah nggak begitu tuh? Digoda, Pak. Nah, mampir. Abang sini, Bang. Ya. Kita ketemuan, ya. Janjiannya di sana kita ngopi-ngopi begitu. Itu perempuan biasanya yang lebih dahulu apa? Ngasih kode, bahasa kita lah. Ya, ngasih kode perempuan tuh untuk lanjut berikutnya. Bahasa perempuan. Kalau laki-laki mah paling kayak model kucing gitu. Berarti kalau laki-laki model kucing. Ada makanan bang melotot doang, masih ada orang mah gitu ya. Nah, kalau nggak ada siapa-siapa ganas juga gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Lil hurri, bagi orang merdeka, wa binisfin min dzalika lirraqiqi, dan dengan separuh daripada hukuman tersebut lirraqiqi, untuk budak hamba sahaya. Kalau yang melakukannya itu budak hamba sahaya, hukumannya separuh daripada hukuman orang merdeka. Tapi sekarang mah nggak ada ya budak hamba sahaya itu. Wa minha ityanul bahaimi, dan diantaranya termasuk maksiat kemaluan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh kemaluan adalah ityanul bahaimi, menyetubuhi binatang. Ya, kebo dia dia kerjain itu kebo, ya seperti itu. Ityanul bahaimi, menyetubuhi binatang. Mungkin nafsunya udah nggak tahan, penyalurnya nggak ada, kebo ya kebo jadi dah gitu. Gitu ya. Kambing ya kambing jadi gitu ya. Sapi ya sapi jadi gitu. Nauzubillah, ya seperti itu.
Ityanul bahaimi, yaitu menyetubuhi binatang. Walau milkahu, sekalipun binatang tersebut milik dia. Kambing yang dia setubuhi, kambing dia. Ya. Kebo yang dia setubuhi itu kebo dia gitu. Sapi yang dia setubuhi, sapi dia gitu. Nah, ini kan kambing saya, terserah saya katanya. Gitu ya. Ini sapi ini kan sapi saya, terserah saya. Kebo ini kebo saya, terserah saya. Emang kambing, sapi, kebo istri kamu, gitu ya. Ya, emang istri kamu sapi kan gitu ya. Nah, tuh. Kemudian wal istimna'u biyadi ghairil halilati. Nah, al istimna, mengeluarkan mani, air mani, biyadi ghairil halilati, dengan tangan yang bukan tangan istri. Pakai tangan sendiri nggak boleh. Ini biasa dulu waktu muda tuh. Waktu muda tuh sering kali, nggak sekali, berkali-kali. Apa namanya itu? Mengeluarkan mani dengan tangan. Apa namanya? Istilahnya apa? Onani. Nah, itu perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kemaluan adalah al istimna'u biyadi ghairil halilati, yaitu mengeluarkan mani dengan tangan bukan dengan tangan istri. Makanya Pak, solusinya kalau kita nih suami nggak tahan, istri lagi head, udah nggak tahan banget, udah istimna aja dengan tangan istri. Ya, pokoknya yang penting urusannya keluar itu maninya dengan tangan istri, halal. Kalau sama tangan istri halal, karena istri itu adalah dia kita hilul istimta, ya. Kita halal untuk bersenang-senang dengan dia, gitu. Jangankan mengeluarkan mani dengan tangannya, dengan kemaluannya saja kita halal, kan begitu ya. Nah, itu istri kita. Tapi kalau dengan tangan sendiri nggak boleh, Pak. Ya, haram. Kalau kita istilahnya onani gitu. Nah, bisa tangan istri ya, pakai mulut. Ya, pakai tangan istri. Ya. Nah, istri juga harus paham tuh. Ya, ini suami ini syahwatnya udah nggak bisa tahan lagi. Sementara istri sedang haid. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuhunna hatta yathurna, kata Allah. Wala taqrabuhunna, dan jangan kamu mendekati mereka, istri-istrimu itu yang sedang haid itu. Allah Ta'ala akan berfirman, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna, kata Allah. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil mahid, tentang perempuan yang haid. Tentang haid. Qul huwa adzan, katakan haid itu adalah suatu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhi perempuan ketika dia sedang haid, jauhi istri ketika dia sedang haid. Yang maksud menjauhi ini jangan mensetubuhi. Beda dengan orang-orang masa dulu, orang-orang Yahudi, kalau menjauhi istri ya mereka udah nggak mau tidur bareng dengan istrinya yang sedang haid, nggak mau makan bareng dengan istrinya ketika selama istrinya sedang haid, ditinggalin aja begitu. Nah, Islam ini agama apa? Agama yang mudah. Tuh. Boleh istri yang sedang haid tersebut, kita boleh melakukan segala sesuatu terhadapnya, kata Rasulullah, illan nikah, kecuali bersetubuh itu. Tapi kalau syahwat kita termasuk syahwatnya itu tegangan tinggi, arti tegangan tinggi ya, itu hati-hati wilayah antara pusat dengan lutut. Jangan main-main antara wilayah pusat dengan lutut. Kalau tegangannya tinggi, khawatir konslet. Kalau udah konslet, bahaya. Bukan bahaya lagi kayak tasydid, bahaya gitu. Ya, itu. Nah, antara pusat dengan lutut tuh. Kalau memang syahwatnya itu tinggi, jauhi antara pusat dengan lutut. Kata Rasulullah, man hama haulal hima yushiku ayyaqa fihi. Siapa orang yang mengembala binatang gembalaannya di wilayah daerah terlarang,
dikhawatirkan nanti kambingnya nyeplos ke sono ke daerah terlarang. Wah, kena hukuman kita, kena sanksi. Begitu, ya. Nah, udah dari atas pusar kita boleh melakukan apa saja untuk di atas pusar, ya. Di atas pusar terserah kita melakukan apa saja terhadap istri kita yang sedang haid gitu. Dan di bawah lutut, ya, tuh. Kita tarikin jari-jari ke istri kita yang sedang haid, nggak apa-apa. Ya, gitu. Di bawah lutut boleh gitu ya. Nah, yang jangan tuh antara pusat dengan lutut. Kalau memang was tegangannya tinggi, yang khawatir nanti nyetrum, konslet. Yang kalau udah konslet udah nggak bisa diredam, nah itu khawatir. Nah. Selanjutnya, wal wad'u fil haidi awin nifas. Bersetubuh dengan istri pada saat istri sedang haid atau nifas. Au ba'dan qita'ihima, atau sudah selesai daripada haid dan nifasnya, wa qablal ghusli, tapi belum mandi. Nih. Jadi bukan hanya selama haid dan nifas saja. Atau sudah selesai haid dan nifasnya tapi belum mandi, jangan main tubruk aja, Pak. Kalau di mandi, Neng udah mandi belum, Neng? Belum, Kak. Belum papa, belum. Mandi cepetan. Abang udah nggak tahan, mandi cepetan. Gitu ya. Nah. Gitu. Pokoknya mandi cepetan, gitu. Abang udah nggak tahan, gitu ya. Nah. Itu yang dimaksud tadi, wala taqrabuhunna hatta yakhurna, ay hatta yagtasilna, gitu takbir ayatnya. Dan jangan kamu mendekati mereka, bersetubuh dengan istrimu yang sedang haid tersebut, hatta yathurna, ay hatta yanqati'na an haidihinna wa yagtasilna, hingga dia sudah selesai daripada haidnya dan dia sudah udah mandi gitu. Nah, istri juga harus tahu nih. Ini suami saya libur udah semingguan ini. Ya, saya sekarang udah apa? Udah selesai. Udah, saya harus segera mandi, ya. Udah, saya harus segera mandi. Saya harus siap sedia gitu ya. Harus siap sedia gitu. Jangan nanti suami ingin saya baru mandi begitu. Ini mohon maaf, memang kajiannya pas itulah. Ya. Wah, Pak Ustadz bisa juga gini ngomong jorok gitu ya. Gitu ya, begitu. Itu nerangin ya. Begitu. Nah, ini Pak Ustadz yang bisa ngomong jorok katanya. Enggak ngomong jorok, saya emang enggak. Itu menjelaskan apa adanya hukum gitu kan ya. Nah. Innallaha la yastahi minal haq. Ya. Sesungguhnya Allah, kata innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak merasa malu minal haq, untuk menerangkan yang hak itu. Seperti itu. Au ba'dal ghusli bila niatin, atau udah mandi, cuman mandinya enggak niat. Itu. Mandi mah udah, cuman mandinya enggak niat. Kan rukun mandi adalah niat. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak sampai semuanya terbasuh. Takmimul jasadi bil ma'i. Satu niat, yang kedua takmimul jasadi bil ma'i. Meratakan air dengan apa? Dengan air. Sekarang bagaimana, Pak? Kalau seandainya suami bersetubuh dengan istrinya ketika istrinya sedang haid atau sedang nifas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza waqa'a ar-rajulu ahlahu wa hiya haidun, in kana daman ahmara falyatasaddaq bidinarin, wa in kana asfara falyatasaddaq binisfi dinarin." Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Hadis dari Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim. Kata Rasulullah, idza waqa'a ar-rajulu ahlahu, apabila seorang suami menyetubuhi istrinya, wahia haidun, sedangkan istrinya lagi haid. Bagaimana kalau seandainya kita menyetubuhi istri kita ketika istri kita sedang haid, atau ketika istri kita sedang apa? Nifas.
Nah kata Rasulullah SAW, in kana daman ahmaro, kalau darahnya masih merah, ya masih merah kehitam-hitaman gitu, masih sedang banyak-banyaknya bahasa kita tuh, ya. Nah, falyatasaddaq bidinarin, maka sebagai kifaratnya selain dia bertobat kepada Allah karena dia telah melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat kepada Allah. Kemudian sebagai kifaratnya hendaknya dia bersedekah bidinarin, dengan 1 dinar. Dengan 1 dinar. 1 dinar itu yang muktamad itu 4,25 gram emas. Bersedekah dengan emas 1 dinar, atau seharga emas 1 dinar, yaitu 4,25 gram emas. 1 dinar itu yang muktamad menurut pendapat yang terkuat adalah 4,25 gram. Berapa duit Pak tuh? Kaliin aja segramnya berapa? Berapa segramnya? 2.800.000. Ini bapak kita sering beliin emas buat istrinya nih. Ya, 2.800.000 udah kali 4,25 gram. Oh, punya duit gak segitu tuh? Ya. Wa in kana asfaro, kalau sekarang darah haidnya itu sudah kuning, udah mau selesai bahasa kita, ya, haidnya itu udah mau selesai, udah kuning tuh warna darahnya, maka falyatasaddaq binisfi dinarin, maka hendaklah dia bersedekah dengan separuh dinar. Separuh dinar tadi berapa? Kalau 1 dinarnya 4,25 gram, separuhnya berarti berapa? Sekitar 2 gram ya, 2 gram lebih sedikit lah gitu, 2 gram, 12,5 ya, 2 gram, 12,5 itu Pak. Itu sebagai kifaratnya, penembus dosa kita, terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ma'afak di syartin, atau mandi mata di udah tapi nggak niat, atau mandi niat tapi ma'afak di syartin min syurutihi, disertai dengan ketiadaan salah satu syarat daripada syarat-syarat mandi. Berarti mandi niat tapi pakai air yang mustakmal seumpamanya gitu, atau air yang mutanajis, kan itu syaratnya harus dengan menggunakan air suci yang mensucikan. Nah, maka itu juga sama juga, karena dia dianggap apa? Mandinya dia dalam penilaian syariat sama juga belum mandi. Kenapa? Ma'in tapasyartu pantafal masyrut. Kalau syaratnya nggak ada, maka yang disyaratinnya juga jadi nggak ada gitu. Nah, tadi di antara syarat disyaratkan dalam mandi itu, mandi baik wudhu itu dengan air suci mensucikan. Lantas itu nggak ada, maka pantafal masyrut yang disyaratkannya juga jadi nggak ada. Itu. Jadi wudhunya nggak sah, mandinya juga jadi apa? Nggak sah, mandi hadas besarnya begitu. Nah, kita sekarang mendingan Pak pakai keran, ya, pakai keran, apalagi pakai shower, ya, pakai shower gitu mah, gitu. Wat takasyufu inda may yahrumu nadruhu, wallahu a'lamu bisawab. Dari situ ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari, masih ada beberapa waktu mungkin untuk ditanyakan. Silakan. Saya tutup dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterai baru pun kok nggak ada suara. Kayaknya bisa baru pun nggak ada suaranya. Izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasan tadi Pak Ustadz, yang saya ingin tanyakan, angka yang 4 gram 25 1 dinar itu dari mana Ustadz? Yang saya pikir 1 dinar itu 1 gram gitu.
Jadi sekarang ternyata 4,25, tapi dari mana angka 425? Ya, Itu aja, Tat. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dinar, dirham kan itu bukan mata uang kita, Pak ya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang aja di negeri Arab udah nggak pakai dinar dirham lagi, tapi pakai apa? Real. Kan pakai dinar dan dirham. Nah, itu dinar itu kan mata uang yang ditempa dari emas. Dirham itu mata uang yang ditempa daripada apa? Perak. Nah, seberapa berat tuh nilai tadi apa? Nilai berat emas yang untuk buat uang 1 dinar. Nah, itu seperti itu kata para ulama. Ya, itu sudah dijelaskan para ulama, dan yang muktamad itu 4,25 gram, bukan 1 gram. Ya, kalau 1 gram nggak akan jadi 1 dinar itu. Kalau emas cuma 1 dinar, satu apa? 1 gram nggak akan jadi 1 dinar. Untuk jadi 1 dinar tadi itu membutuhkan emas seberat berapa? 4,25 gram begitu ya. Kalau dirham itu mata uang yang terbuat dari apa? Perak begitu. Jadi itu kan bukan mata uang kita. Istilahnya bukan kita, ya kita yang nggak tahu. Sama kayak apa itu satu sok. Satu sok itu kalau satu sok takaran. Itu bukan takaran kita. Takaran kita mah 1 liter, itu kan ya. Nah, 1 gantang. Nah, kalau 1 sok takaran di sono, 1 sok berapa? Yaitu 4 mud. 4 mud itu 1 mudnya kata para ulama mil'ul kaffain mujtama'ataini maqbudaini ghairu maqbudaini wala mabsutaini. 1 mud itu adalah mil'ul kaffain, sepenuh 2 telapak tangan. Mabsutaini yang dibuka begini. Ghairu maqbudaini enggak dikuncupin bahasa kita. Wala mabsutaini enggak pula di apa? Dilebarkan banget. Itu kalau kita ngambil beras begini, kemudian kita masuk ke literan. Nah, kita masukin ke literan tuh. Itu kan seliter kurang sedikit, ya. Tuh, seliter kurang sedikit. Jadi 1 dinar itu menurut para ulama yaitu 4,25 gram nilainya itu. Seberat itu. Karena tadi dinar itu mata uang yang ditempa dari apa? Emas. Dan itu membutuhkan emas seberat, untuk 1 dinar itu membutuhkan emas seberat apa? 2,25 gram gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada nggak, Tat? Hah? Masih ada? Ya, silakan. Dirhamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kita menanya nih, untuk kalau kita doa untuk mandi junub, nawaitu gusal rafil akbar, Alhamdulillah ta'ala, atau apa kita tambahin junubi itunya? Kalau untuk niat kita untuk mandi hadas, ada besar, ada yang mandi junub gitu, Pak Ustadz. Nah, Itu aja Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. banyak macam niat untuk mandi hadas besar yang biasa diajarkan kepada kita oleh guru-guru kita. Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala gitu. Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu ya. Fardhan lillahi ta'ala. Wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Niat mandi yang ini itu bisa juga niat untuk haid ya, mengangkat hadas haid, nifas, wiladah, ya bersetubuh, ya keluar mani, pokoknya yang termasuk kelompok hadas besar. Ya, kelompok hadas besar itu ada wa kullu ma aujabal ghuslah. Setiap perkara yang mewajibkan mandi itu namanya hadas besar gitu. Ya. Enggak mesti nawaitul ghusla li raf'i hadasil janabati begitu ya. Iya. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas janabat, enggak mesti begitu. Iya. Pokoknya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Itu. Berarti pakai akbari aja gitu. Iya, gitu. Nah, kan ada yang nawaitul akbar, Iya. ada junubinya. Iya, boleh. Gitu. Nawaitul ghusla li raf'i hadasil janabati. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas janabat. Tapi kalau niat semacam itu nggak bisa berlaku untuk mengangkat hadas haid, nggak bisa berlaku untuk mengangkat hadas nifas, itu hanya berlaku untuk mengangkat hadas janabat, hadas yang disebabkan salah satu dari dua, satu keluar mani atau kedua bersetubuh sekalipun tidak keluar mani, gitu ya. Ada lagi? Masih ada sih waktu.
Berapa menit lagi? 2 menit. Udah habis. Ada Bang? Ada. Bapak-bapak nggak pada penasaran apa ini sama istrinya? Mau nanya. Tuh. Merbuat kita aja penasaran, bapak-bapak kalah ini merbuat kita. Waalaikumsalam. Di medsos ada berita yang di daerah Jawa katanya yang menikah sama kambing gitu. Itu gimana itu anggapannya? Terus yang kedua waktu kecil orang tua saya masang bubuk sama di sawah gitu ya, di solokan. Terus ada juga sepupu saya juga waktu itu waktu kecil pas diangkat bubu yang itu yang punya saudara saya angkat. Yang pertanyaan saya karena masih kecil itu bubuk isinya banyak, ya udah diangkat aja gitu. Pertanyaannya ya, apakah waktu kecil sama aja dosa? Tapi sampai sekarang saya kayak ingat terus, tapi belum minta maaf sama orang itu gitu. Ada sekian warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya bubu punya orang gitu. Ya. Bubu punya orang. Iya, punya orang. Ya. Ada ikannya di dalamnya, kita ambil. Itu mencuri namanya. Punya orang itu diambil. Ya. Nah, itu udah terjawab ya yang terakhir. Nah, yang kedua tadi kawin sama kambing. Itu berarti orang gak waras. Ya. Kan kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwa Allah Ta'ala menciptakan untuk kamu pasangan, yaitu istri. Emang manusia pasangannya kambing? Ya, kalau manusia pasangannya kambing, sono ajak tidur di kamar. Ya, gitu. Jadi kambing bukan pasangannya, ya, pasangannya manusia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bisa apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdul karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju likal mushtaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والشفاء من كل داء والشفاء من كل داء برحمتك كريم. اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين ربي هب لنا الصالحين. اللهم إنا نسألك العافية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.